Halo guys, balik lagi di cerita singkat. Selamat datang di channel Cerita Singkat. Silahkan subscribe dulu channel ini guys. Kali ini kita bakal bahas film thriller terbaru yang bikin tegang parah di tahun 2025. Judulnya The Last Frontier. Sebelum kita mulai, silahkan subscribe dulu channel ini guys. Dan untuk link video episode lengkapnya, ada deskripsi ya. Nah, tanpa pakai lama, kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka di kokpit sebuah pesawat transport dengan kode November 207. Awalnya semua terlihat normal, pilot sedang berkomunikasi dengan menara kontrol udara. Tapi suasana di dalam kabin penumpang jauh dari kata normal. Isinya adalah para narapidana dengan tangan terborgol, diawasi ketat oleh para marsekal. Suasana hening tiba-tiba pecah saat sebuah guncangan hebat terjadi. For landing. Di darat, di tengah hutan belantara Alaska yang dingin, seorang ayah dan anak lelakinya sedang berkemah. Mereka kecewa karena nggak bisa melihat cahaya utara atau aurora. Tapi kekecewaan mereka langsung berubah jadi horor saat mereka melihat sebuah pesawat terbakar meluncur turun dari langit tepat ke arah mereka. Kembali ke dalam pesawat, kekacauan mencapai puncaknya. Di tengah kepanikan, beberapa napi berhasil melepaskan diri dan menyerang para marsekal. Aksi baku hantam brutal terjadi di lorong sempit pesawat yang sedang menukik tajam, diiringi lagu klasik Unchained Melody yang justru bikin suasana jadi makin surreal dan mengerikan. Akhirnya, dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga, pesawat itu jatuh menghantam hutan. Nah, dari adegan horor tadi, kita pindah ke sebuah kota kecil yang damai di Alaska. Disinilah kita kenalan sama tokoh utama kita, Frank Remnick, seorang deputy US Marshal. Pagi itu, hidup Frank kelihatan sempurna. Dia lagi jogging, menyapa tetangga, dan pulang ke rumah disambut istri tercintanya, Sarah, dan anak remajanya, Luke. Frank lagi senang banget guys. Dia baru aja dapat kabar kalau penawaran mereka untuk sebuah kabin di tepi danau terima. Ini adalah mimpi mereka untuk masa depan yang lebih tenang, di mana Sarah bisa membuka penginapan kecil dan Frank bisa pensiun dari pekerjaannya yang berbahaya. Mereka ngerasa ini adalah waktu yang tepat, kota sedang aman, dan hubungan keluarga mereka lagi harmonis. Frank kemudian berangkat kerja sambil bawa donat untuk rekan-rekannya. Di kantor, kita lihat betapa akrabnya dia dengan timnya, terutama sahabatnya, Donnie, yang baru aja punya anak perempuan. Suasana kantor pagi itu hangat dan penuh canda, kontras banget sama apa yang bakal mereka hadapi sebentar lagi. Tiba-tiba, telepon berdering. Kepala pemadam kebakaran lapor ada kepulan asap tebal di utara, tapi lokasinya sulit dijangkau. Frank, Donnie, dan satu rekannya lagi, Hutch, memutuskan untuk naik helikopter buat ngecek langsung. Dari udara, mereka kaget setengah mati. Asap itu bukan dari kebakaran hutan, tapi dari bangkai pesawat raksasa yang hancur berkeping-keping. Dan yang lebih parah, mereka melihat beberapa orang selamat, semuanya memakai baju tahanan oranye. Frank memutuskan untuk mendarat dan menolong, tapi keputusan ini jadi kesalahan fatal. Begitu mereka turun, para napi yang selamat langsung menyergap mereka. Ini bukan permintaan tolong, ini penyergapan. Pertarungan sengit pun terjadi. Frank dan timnya yang kalah jumlah harus berjuang mati-matian. Di tengah kekacauan itu, Donnie ditusuk oleh salah satu napi. Frank dan Hutch berhasil mengevakuasi Donnie yang terluka parah kembali ke helikopter dan kabur dari lokasi, sementara puluhan napi lainnya menatap mereka dari bawah.
Di tempat lain, di Washington DC, kita diperlihatkan sisi lain dari cerita ini. Beberapa pejabat tinggi sedang panik. Mereka bilang operasi Atwater Protocol bocor. Ternyata, pesawat yang jatuh itu bukan sekedar pesawat penjara biasa. Pesawat itu sengaja dialihkan untuk menjemput seorang tahanan super rahasia bernama Havelock dalam sebuah operasi hitam. Karena situasinya kacau balau, mereka memutuskan untuk memanggil kembali seorang agen bernama Sidney Schofield. Sidney ini kelihatannya lagi diskors atau dibuang dari dinas, tapi dia adalah orang yang paling tahu soal Havelock karena dialah yang menciptakan program tersebut. Sidney pun dijemput paksa dari sebuah pesta ulang tahun keponakannya dan langsung dibawa ke markas. Di sana, dia diberi pengarahan. Havelock, aset CIA yang membelot, sekarang bebas berkeliaran di Alaska. Tugas Sidney adalah pergi ke sana, mengendalikan situasi, dan bermain manis dengan penegak hukum lokal, yaitu Frank Remnick. Marshall's one of the pilots had mission details. You rerouted a prison train. The problem is, the plane lost radar contact at Sounds like you have a problem. Sementara itu, Frank sudah berada kembali di lokasi aman, memimpin operasi pencarian dan penyelamatan besar-besaran. Dia mengumpulkan semua polisi dan tentara negara bagian, mendirikan pos komando, dan mencoba memahami skala bencana ini. Ada 52 napi di pesawat, beberapa tewas, beberapa tertangkap, tapi 18 orang masih hilang di alam liar Alaska yang ganas. Di tengah kesibukannya, Frank ditelepon oleh Sidney Schofield. Percakapan pertama mereka langsung tegang. Sidney ngomongnya muter-muter, pakai istilah satgas multi-agensi dan gak mau ngasih info jelas. Frank, yang gak suka birokrasi dan cuma peduli sama keselamatan warganya, langsung kesal dan menutup telepon. Adegan beralih ke sekolah, di mana anak Frank, Luke, ternyata bolos dari kelas bersama seorang gadis tepat sebelum sekolah di lockdown karena insiden pesawat jatuh ini. Posisinya sekarang tidak diketahui. Frank kemudian mendatangi salah satu marsekal yang selamat, namanya Granger, sebelum dia dievakuasi ke rumah sakit. Granger, dengan napas terengah-engah, menceritakan hal yang mengejutkan. Dia bilang, di tengah perjalanan, pesawat mereka melakukan pemberhentian tak terjadwal di sebuah pangkalan udara antah berantah. Di sana, mereka dipaksa menjemput seorang tahanan misterius yang ditutup kepalanya, yang mereka sebut Havelock. Tahanan ini statusnya off-book atau tidak tercatat. Menurut Granger, Havelock inilah yang entah bagaimana caranya berhasil menyabotase dan menjatuhkan pesawat. Setelah mendengar itu, Frank menemui sahabatnya, Donnie, yang sedang kritis dan akan dievakuasi. Donnie dengan sisa tenaganya ngucapin selamat ke Frank atas kabin barunya dan mengingatkannya untuk hati-hati karena dia hampir sampai di garis finish untuk bisa pensiun dengan tenang. Di pos komando darurat, Frank dan Hutch langsung ngadain briefing besar-besaran. Mereka ngasih tahu semua petugas kalau ada 18 napi federal super berbahaya yang masih berkeliaran. Waktu mereka juga terbatas, karena di Alaska, matahari cepat banget tenggelam, dan ngejar penjahat di tengah hutan gelap yang beku itu hampir mustahil. Nah, di tengah-tengah briefing ini, muncullah si agen misterius, Sidney Schofield, bersama 2 agen FBI lokal. Frank langsung nyamperin dia, masih kesal karena tadi ditelepon gak dapet info apa-apa. Frank langsung to the point. Lu siapa? Kenapa CIA ikut campur urusan pesawat penjara? Sidney dengan gayanya yang dingin cuma bilang kalau pesawat itu dialihkan untuk operasi rahasia dan detailnya bakal ada di laporan. Tentu aja Frank gak puas. Mereka pun pergi ke lokasi jatuhnya pesawat untuk investigasi lebih lanjut. Sambil jalan di antara puing-puing, Frank, yang juga seorang pilot, ngerasa ada yang janggal. Ini bukan kecelakaan biasa, katanya. Dia curiga ada sabotase. Kecurigaannya makin kuat pas mereka nemuin salah satu mayat napi yang tewas bukan karena kecelakaan, tapi karena dicekik. Disinilah Frank bikin Sidney kaget. Frank nyeletuk, jangan-jangan si Havelock yang lakuin ini. Sidney langsung tegang. Dari mana kamu tahu nama itu?
Frank ngejelasin kalau dia dapat info dari Marshal Granger yang selamat. Momen ini bikin tensi di antara mereka memuncak. Frank ngerasa Sydney nyembunyiin sesuatu yang besar. Akhirnya, karena terus-terusan didesak Frank, Sydney pun buka kartu. Dia ngaku nggak mau ada di sana dan nggak peduli sama orang-orang yang ngirim dia. Dia pun ngejelasin semuanya. Ternyata, Havelock itu bukan nama penjahat biasa. Itu adalah nama kode untuk aset CIA bernama asli Levi Taylor Hartman. Jadi ceritanya gini, CIA menciptakan karakter fiktif Havelock, seorang pengkhianat yang menjual rahasia negara. Tujuannya adalah untuk memancing musuh-musuh Amerika keluar dari persembunyian, lalu dihabisi oleh si Havelock ini. Sydney lah yang melatih Levi Hartman menjadi mesin pembunuh super cerdas ini. Operasinya sukses besar selama 2 tahun. Sampai sebulan yang lalu, si Havelock ini beneran berkhianat, membawa kabur semua rahasia negara, dan jadi ancaman nyata. Pesawat ini jatuh karena CIA lagi dalam proses membawa pulang aset mereka yang berkhianat ini. Sementara itu, kita diperlihatkan si Havelock asli ternyata udah jauh di dalam hutan. Dia sampai di sebuah gubuk terpencil milik seorang pawang anjing salju tua bernama Zeb Weber. Havelock dengan licin menyelinap masuk dan menyandra si kakek. Pindah ke rumah sakit, suasana berubah jadi super sedih. Sahabat Frank, Donnie, ternyata nggak selamat. Dia meninggal di meja operasi. Istrinya Donnie, Annie, hancur berkeping-keping. Dia menyalahkan Frank, teriak-teriak histeris. Kenapa kamu biarin ini terjadi, Frank? Momen ini bener-bener bikin nyesek. Frank nemuin istrinya di mobil, Sarah, yang juga terpukul. Disinilah kita lihat betapa rapuhnya keluarga mereka. Sarah takut banget. Dia takut perburuan ini bakal menyeret Frank kembali ke masa lalu yang kelam, ke trauma yang hampir menghancurkan mereka semua. Dia memohon agar Frank mundur dan membiarkan orang lain yang menangani kasus ini demi keluarga mereka. Di sisi lain, kita lihat Luke, anak Frank, ternyata ngajak ceweknya, Kira, ke kabin baru yang dibeli ayahnya. Ini ceritanya mau ngasih kejutan romantis. Masalahnya, ban mobil mereka terjebak di dalam salju tebal, di situ nggak ada sinyal sama sekali, dan mereka diisolasi di kabin kosong itu. Wah, bahaya banget ini. Balik ke Frank, Hutch menghubungi Frank, dia dapat petunjuk baru. Ada sinyal radio darurat yang aktif dari menara dekat gubuknya si Zeb Weber. Frank, Sydney, dan tim FBI langsung gerak ke lokasi. Di perjalanan, salah satu agen FBI ngeluh senjatanya macet karena suhu terlalu dingin. Frank, yang paham banget kondisi alam di sana, dengan tegas nyuruh Sydney buat ngasih senjatanya. Ini nunjukin kalau Frank yang pegang kendali di lapangan. Mereka pun menyerbu gubuk si Zeb. Di dalam terjadi kekacauan, mereka disergap. You're right, Zeb. Where is he? Di luar gubuk terjadi penyanderaan napi. Napi itu menodongkan senjata ke kepala Zeb. Frank mencoba negosiasi, tapi Sydney dari samping teriak-teriak, "Tembak aja Frank, dia bakal bunuh sandranya." Di tengah ketegangan itu, Sydney melepaskan salah satu anjing salju dan langsung menyerang si napi, membuatnya terluka parah sampai mati. Setelah situasi aman, Sydney ngecek wajah si napi, dan ternyata guys, dia bilang, ini bukan Havelock. Mereka pun balik ke pos komando. Frank masih nggak terima karena Sydney bikin seorang napi tewas di wilayahnya. Sambil marah-marah, Frank iseng ngecek lagi file-file korban dan kru pesawat yang tewas. Dia melihat foto-foto para marsekal yang jadi korban, dan saat itulah dia kaget. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Salah satu foto mayat itu adalah foto Marshal Granger yang asli. Dan disinilah plot twist paling gilanya guys.
Frank langsung teringat percakapannya di awal. Ingat, Marsekal yang Frank temuin di awal? Yang terbaring lemah, yang ngasih semua info soal Havelock, yang pura-pura jadi korban? Itu bukan Granger. Itu adalah Havelock yang asli. Havelock, si manipulator ulung, menyamar jadi korban untuk mengelabui semua orang. Dia ngasih informasi palsu ke Frank. Frank langsung panik. Dia sadar istrinya, Sarah, lagi di rumah sakit, tempat di mana korban kecelakaan dirawat. Frank buru-buru menelpon Sarah. Tapi terlambat. Di ujung telepon, Sarah cuma bisa terdiam ketakutan sebelum teleponnya terputus. Frank yang bergegas balik ke rumah sakit menemukan ruang perawatan sudah kosong. Havelock dan Sarah sudah menghilang dari tempat itu. Di perjalanan balik ke markas, Frank mendapatkan berita di radio bahwa anaknya tidak berada di sekolah dan belum diketahui berada di mana. Sementara itu, Havelock mulai menjalankan aksinya. Dia meledakkan stasiun telekomunikasi di kota itu, menyebabkan sinyal HP dan koneksi internet hilang. Episode pertama ini ditutup dengan suara Havelock di radio, menyiarkan ke semua frekuensi. Dia menyapa Sydney, lalu menyapa Frank. Frank, aku sudah kenalan sama istrimu. Dia wanita yang baik, makanya dia masih hidup, kata Havelock dengan nada dingin. Sekarang, kamu punya hutang sama aku, Frank. Kita akan jadi partner, dan apa yang akan kita lakukan bersama akan mengubah dunia. Gila guys, istrinya diculik, anaknya hilang, dan dia sekarang dipaksa ikut di dalam permainannya Havelock. Seru banget kan episode pertamanya? Gimana menurut kalian? Tulis komentar kalian ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan kelanjutan ceritanya. Sampai jumpa di video berikutnya.